video kali ini kita akan melanjutkan bahasan di Markov chain, yaitu teorema steady state. Misalkan terdapat dua merek pasta gigi yang tersedia di pasar, ya, kita ingat di sini istilahnya kemarin adalah one step transition probability metric, gitu ya. Kemudian apabila two step, artinya dua pembelian dari sekarang, gitu ya. Ini kita ingat, ini probabilitas adalah ketika 1, 2, 1, 2. Artinya satu pembelian dari sekarang, satu transisi dari sekarang, gitu ya. Orang akan tetap bertahan di brand 1, probabilitasnya adalah 0,9, dan dia akan beralih ke brand 2 dengan probabilitas 0,1. Begitu juga dengan probabilitas brand 2, dia akan berpindah ke brand 1 dengan probabilitas 0,2, dan dia akan bertahan di brand 2 dengan probabilitas 0,8. Ini adalah one-step transition probability matrix. Apabila pembelian 2 transisi dari sekarang, gitu ya, tinggal kita kuadratkan. Apabila 3, 4, 5, 10, 20, 30, maka kita akan mengarah pada perilaku jangka panjang dari Markov chain. Kalau kita lihat di sini, maka mulai dari 20 transisi, gitu ya, and step, 20 stepnya, maka di sini mulai menemukan titik steady state-nya. Dia akan tetap bertahan 0,7, 0,33, 0,67, 0,33. 1, 2, 1, 2, artinya orang akan dari brand 1 ke 1, gitu ya, itu adalah 0,67. Kemudian dari 1 ke 2 itu adalah 0,33. Dia akan bertahan karena sudah mencapai kondisi steady state. Ya, kondisi keseimbangan. Setelah waktu yang lama, maka probabilitas bahwa pembelian seorang selanjutnya merek 1 adalah 0,67, dan pembelian selanjutnya adalah merek 2 itu adalah 0,3. Jadi misalkan tadi, orang yang awalnya dia brand 1, brand 2, gitu ya, ini 1, 2. Awalnya dia brand 1, dia beli produk 1, setelah jangka panjang, probabilitasnya adalah 0,7. Ternyata, meskipun dia pembelian awalnya adalah brand 2, maka setelah jangka waktu yang lama, dia berpindah ke brand 1, itu probabilitasnya sama, yaitu 0,67. Dengan kata lain, maka sebenarnya informasi ini juga bisa kita nyatakan sebagai jangka panjangnya, gitu ya, bahwa pangsa pasar market share dari brand 1, merek 1, gitu ya, itu adalah 67%. Sedangkan market share dari brand 2, merek 2 itu adalah 33%. Jangka panjangnya seperti ini. Jadi, probabilitas yang disebut dengan probabilitas steady state itu dapat digunakan untuk mendeskripsikan perilaku jangka panjang dari Markov chain. Tension analysis. Markov chain pada kasus di atas itu mencapai steady state setelah 20 transisi. Semakin sedikit probabilitas yang mendekati 0 atau 1, maka semakin cepat pula dalam mencapai steady state. Oke, coba kalian bandingkan, gitu ya, apabila probability-nya P-nya, initial probability-nya, itu adalah 0,5, 0,5, kemudian 0,4, dan 0,6, apakah dia lebih cepat mencapai steady state? Maka, ini akan lebih cepat dibandingkan dengan contoh kita sebelumnya. Karena di sini semakin sedikit yang mendekati 0 dan 1. Perilaku Markov chain sebelum steady state tercapai disebut dengan transient behavior. Oke, ini adalah teoremanya. Misalkan P merupakan metrik transisi dari S state.
ergodic Markov chain gitu ya. Jadi jumlahnya state-nya ada S gitu ya. Steady state distribution ditunjukkan dengan vektor P, P1, P2 hingga Ps gitu ya. Maka limit n mendekati tak hingga artinya adalah jumlah n-nya itu banyak gitu ya. Maksudnya adalah pembelian jangka panjang gitu ya, bukan transisi yang ke satu, kedua, satu step transisi, tapi n step transition dengan jumlahnya itu sangat banyak, maka metrik probabilitanya adalah hanya mengulang dari yang awal tadi. Jadi P1, P2, PS, kemudian bawahnya juga P1, P2, PS, dan seterusnya. Akan sama seterusnya. Atau dengan kata lain, maka kita bisa gunakan persamaan limit n mendekati tak hingga P1J, PIJN itu sama dengan PJ. Misalkan di sini, ini adalah 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Ini 1, 2, dan seterusnya sampai S. Maka apabila kita diminta untuk mencari probability dari 2 ke 1 misalkan, 2 ke 1, ketika n-nya tak terhingga, maka jawabannya adalah P berapa ini? 2 ke 1, maka P1. J di sini. J, 1, 1. Total elemen pada steady state distribution itu sama dengan 1. Jadi total di sini P1 sampai PS ketika dijumlahkan maka totalnya adalah 1. State distribution pada step n plus 1 itu sama dengan state distribution pada n kali metric probability pada one step transition. Kita ingat bahwa P itu adalah metric one step transition. Gitu ya. Maka P ketika waktunya adalah n plus 1 itu sama dengan P pada saat n dikalikan dengan P. Ketika n yang mendekati tak hingga, positif tak hingga, maka formulanya menjadi P sama dengan Pn. P tadi adalah apa tadi? Metrik transisi pada kondisi steady state. Ya, vektor steady state distribution. Misalkan ini sebagai contoh, P tadi adalah one step transition-nya, gitu ya. Kita diminta untuk mencari berapa sih P? P dengan kata lain tadi adalah metrik probability dari steady state-nya. Oke, contoh kita sebelumnya tadi kan kita menghitung ya, misalkan kita gunakan P-nya ini kita pangkatkan sampai jumlah yang banyak gitu ya, lama-kelamaan kita akan mendapatkan steady state-nya. Tapi di sini kita juga bisa menggunakan formula ini, P sama dengan P kali P. P adalah metrik probability kondisinya ketika steady state, dan P itu adalah one step transition metric. One step transition probability metric. Berarti P1 P2 sama dengan P1 P2 dikalikan dengan metrik yang P tadi. Gitu ya. Maka berdasarkan perkalian ini gitu ya, kita ingat perkalian matrik, maka ini tinggal dikalikan, saya tulis ulang, berarti P1 P2 sama dengan P1 kali 0,9 ditambah 0,2 kali P2, kemudian 0,1 kali P1 ditambah 0,8 P2. Metrik berarti di sini ini sama, ini juga sama. Berarti kita ada persamaan di sini. Persamaan pertama, kedua, dan kita ingat tadi bahwa total elemennya di sini adalah sama dengan 1. Maka berdasarkan ketiganya kita cari, kita gunakan penyelesaian substitusi aljabar, dan ketemu hasilnya adalah P1 sama dengan 2/3, P2 adalah 1/3. Jadi ini adalah kondisi ketika steady state.
Sebenarnya kita gunakan untuk apa steady state itu? Kita bisa gunakan steady state untuk pengambilan keputusan. Misalkan dalam jangka panjang gitu ya. Misalkan pada kasus merek pasta gigi tadi, terdapat 100 juta pelanggan, di mana masing-masing pelanggan itu membeli satu pasta gigi setiap bulannya. Biaya produksi satu buah pasta gigi adalah $1, dijual $2, sehingga profitnya itu adalah $1. Dan perusahaan jasa perikanan, misalkan ada case, perusahaan jasa periklanan dia menawarkan sebuah jasa. Jasanya biayanya adalah 50 juta per tahun. Tetapi perusahaan tadi memberikan jaminan bahwa probabilitas konsumen yang membeli merek 1 kemudian pindah ke merek 2 pada pembelian selanjutnya gitu ya, itu turun dari 10% menjadi 5%. Pertanyaannya, apakah perusahaan yang produksi merek 1 itu sebaiknya menerima penawaran itu atau tidak? Oke, berarti kita bandingkan dua skenario. Pertama adalah tanpa jasa periklanan, dan kedua adalah merekrut jasa periklanan. Manakah yang lebih menguntungkan? Kita cek lagi bahwa one step transition-nya itu adalah 0,9, 0,1, 0,2, dan 0,8. Gitu ya. Kita sudah hitung tadi dengan formula ini, Pi sama dengan Pi kali, tadi formulanya adalah Pi sama dengan Pi kali P. Maka ketemu Pi1 sama dengan 2/3, Pi2 sama dengan 1/3. Dengan kata lain, pangsa pasar atau market share, pangsa pasar dari merek 1 sama dengan 2/3. 2/3 sekitar 0,667 atau 67%, sekitar itu. Berarti kita bisa hitung profit per tahunnya itu berapa. 2/3 market share-nya, jumlah pelanggannya 100 juta, kemudian pelanggan tadi masing-masing mengkonsumsi satu pasta gigi per bulan, karena kita hitung profitnya per tahun, kalikan 12, dan kita kalikan dengan profit tadi. Profitnya tadi, harga jualnya $2, biayanya adalah $1, maka kita hitung hasilnya adalah $800 juta profitnya per tahun untuk perusahaan merek 1. Apabila dia menerima jasa periklanan tadi dia perusahaan periklanan menjanjikan bahwa perpindahan ini ya, ini 1, 2, 1, 2, perpindahan dari yang awalnya beli 1 ke beli yang kedua, awalnya 10%, ini adalah 0,1 sama dengan 10%, maka berkurang menjadi 5%. 5% sama dengan 0,05. Berarti berkurang menjadi 0,05. Dengan kata lain, yang tetap bertahan di brand 1, 1, 2, 1, 2 itu adalah 0,95. Gitu ya. Kita hitung pada kondisi steady state bagaimana, sama rumusnya Pi sama dengan Pi kali P, maka ketemu steady state-nya, probability-nya adalah Pi1 adalah 0,8 dan Pi2 sama dengan 0,2. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa pangsa pasar dari brand 1 sama dengan 0,8, dengan kata lain 80%. Sekilas jelas beda ya. Awalnya 67 naik menjadi 80. Apakah ini dalam menguntungkan juga? Hasil perkalian berarti di sini adalah 0,8 kali 100 juta kali 1 pasta gigi per bulan kali 12 bulan kali profitnya dikalikan biaya iklan tadi. Biayanya adalah 50 juta dolar. Maka hasilnya adalah 910 juta. Berarti merekrut jasa periklanan itu lebih menguntungkan daripada tidak, karena memiliki profit yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.